Selamat malam pemirsa, inilah One News Bola. Timnas Indonesia taklukkan Cina 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gol penalti oleh Romani jaga asal Garuda ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo saksikan langsung kemenangan Garuda atas Cina di GBK. Dalam laga tersebut, Indonesia sukses menang 1-0 di hadapan puluhan ribu supporter. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 5 Juni 2025, Timnas Indonesia tampil agresif sejak menit awal. Kesempatan pertama hadir di menit kedua melalui tembakan Ricky Kambuaya dari luar kotak penalti. Namun bola masih melebar di sisi kanan gawang Cina. Cina merespon cepat pada menit kelima. Wang Yudong mendapat ruang di sisi kiri kotak penalti. Tetapi penyelesaian tidak akurat dan melenceng jauh dari sasaran. Tekanan brutal dari skuad Garuda akhirnya membuahkan hasil di menit ke-43. Indonesia mendapatkan penalti setelah Ricky Kambuaya dijatuhkan oleh Yang Zhexiang di kotak terlarang. Awalnya wasit tidak memberikan penalti, namun keputusan berubah setelah meninjau tayangan ulang. Oleh Romani yang ditunjuk sebagai Algojo sukses mengoceh kiper Wang Dale dan membawa Indonesia unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Cina tampil lebih terbuka dan mulai melancarkan serangan. Namun barisan pertahanan Indonesia yang dikomandoi Jay Idris tampil solid dan mampu meredam tekanan lawan. Tim asuhan Patrick Kluivert tidak mengendurkan serangan. Dipimpin oleh Tom Haye di lini tengah, Indonesia berusaha menggandakan keunggulan. Sayangnya, sejumlah peluang gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan Indonesia. Dengan hasil ini, membuka peluang Timnas Indonesia melaju ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Selanjutnya, Garuda akan menghadapi juara grup C, Jepang, di Suita City Stadium pada 10 Juni 2025 mendatang.
Laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia dan Cina yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025, menjadi momen penting bagi Emil Audero Mulyadi. Dalam pertandingan krusial ini, Emil Audero menjalani debut resminya bersama Timnas Indonesia. Penjaga gawang Como itu dipercaya pelatih Patrick Kluivert untuk mengawal gawang sejak menit pertama sebagai kiper utama. Penampilan perdana Emil berlangsung cukup meyakinkan. Kiper yang memiliki banyak pengalaman di kancah sepak bola Italia itu tampil tenang dan solid dalam menjaga lini terakhir pertahanan Garuda. Diketahui, Cina hanya menciptakan satu peluang tepat sasaran sepanjang pertandingan yang datang dari sepakan keras Wang Yudong di menit ke-47. Namun Emil Audero menunjukkan refleks cepat dengan melakukan penyelamatan gemilang atas tendangan dari luar kotak penalti tersebut. Meski hanya melakukan satu penyelamatan, aksinya itu menjadi sangat penting untuk menjaga keunggulan Timnas Indonesia tetap aman hingga akhir laga yang berakhir dengan kemenangan 1-0. Selain itu, Emil juga tampil sebagai pemimpin yang solid di lini belakang, memberikan arahan dan komunikasi yang baik kepada para bek. Distribusi bolanya pun beberapa kali efektif, membantu Timnas Indonesia melancarkan serangan balik ke pertahanan Cina. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo tampil sporty menggunakan jaket putih khas Timnas Indonesia. Diketahui, Prabowo tiba di GBK pada sekitar pukul 20.20 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangannya disambut oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Anggaraka Prabowo. Mereka tampak kompak mengenakan jersey Timnas saat menyambut Presiden, yang kemudian langsung menuju area tribun stadion. Sementara itu, dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia sukses menaklukkan Cina dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan dicetak oleh Ole Romani melalui eksekusi penalti menjelang akhir babak pertama. Hasil ini menjadi modal penting bagi skuad asuhan Patrick Kluivert untuk menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026.
Kemenangan tipis 1-0 atas Cina pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 memberikan dampak signifikan bagi posisi timnas Indonesia di ranking FIFA. Berdasarkan data dari laman footballranking.com, skuad Garuda mendapat tambahan 15,05 poin usai laga tersebut, sehingga total poin mereka kini menjadi 1157,97. Tambahan poin itu diprediksi membawa timnas Indonesia naik 6 tingkat dari posisi 123 ke peringkat 117 dunia. Dalam prosesnya, skuad Garuda sukses melampaui beberapa negara seperti Nigeria, Estonia, Togo, Azerbaijan, Korea Utara, dan Libya. Sementara itu, pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno berlangsung sengit. Namun Ole Romeni mampu menjadi pembeda dengan mencetak gol melalui titik putih di akhir babak pertama, sekaligus memastikan kemenangan bagi Indonesia. Selain mendongkrak posisi di ranking FIFA, hasil ini juga memperkuat peluang timnas Indonesia untuk melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tambahan 3 poin dari laga melawan Cina membuat Indonesia mengoleksi total 12 poin di grup C. Selanjutnya, Garuda akan menjalani laga terakhir grup C melawan Jepang di Suita City Stadium, Jepang pada 10 Juni 2025. Meski peluang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 sudah tertutup, kemenangan atas Jepang akan sangat krusial demi mengamankan tempat di babak keempat. Timnas Indonesia dipastikan melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai Bahrain kalah 0-2 dari Arab Saudi dalam laga yang digelar di Stadion Nasional Bahrain Rifah Jumat 6 Juni 2025 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Kekalahan tersebut membuat Bahrain tidak lagi mampu mengejar perolehan poin timnas Indonesia. Saat ini Bahrain baru mengumpulkan 6 poin dari 9 laga, angka yang tak bisa menyamai poin Garuda yang sudah mengoleksi 12 poin dari jumlah pertandingan yang sama. Cina yang juga memiliki 6 poin telah lebih dulu tersingkir. Dengan hanya 1 pertandingan tersisa, Bahrain resmi menyusul Cina dan dipastikan gagal melaju ke fase selanjutnya. Dalam pertandingan melawan Arab Saudi, Bahrain tertinggal lebih dulu melalui gol Musab Al-Juwair pada menit ke-16. Tuan rumah berusaha keras menyamakan kedudukan, termasuk lewat peluang emas Mohamed Marhoud di menit ke-68, namun gagal dimaksimalkan. Alih-alih mencetak gol balasan, gawang Bahrain kembali jebol pada menit ke-78 melalui sepakan Abdurrahman Al-Obud. Skor 2-0 untuk kemenangan Arab Saudi bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini memastikan Indonesia melangkah ke ronde keempat kualifikasi, menjaga asa untuk tampil di Piala Dunia 2026.
Bintang muda Spanyol Lamine Yamal kembali menjadi sorotan setelah membantu kemenangan dramatis 5-4 atas Perancis dalam semifinal UEFA Nations League yang berlangsung di MHP Arena Stuttgart, Jerman pada Jumat 6 Juni 2025 dini hari. Kemenangan ini memastikan langkah La Roja ke final untuk ketiga kalinya secara beruntun, di mana mereka akan menghadapi Portugal. Pertandingan berjalan dengan tempo tinggi sejak menit awal. Spanyol langsung tampil agresif dan mendominasi jalannya babak pertama. Tim asuhan Luis de la Fuente unggul cepat berkat gol Nico Williams pada menit ke-13 dan Mikel Merino di menit ke-25, hasil dari kombinasi serangan yang rapi dan efektif. Memasuki babak kedua, Lamine Yamal mulai menunjukkan kualitasnya. Pemain 17 tahun itu mencetak gol ketiga Spanyol dari titik putih pada menit ke-54 setelah dilanggar di kotak penalti. Tak butuh waktu lama, hanya semenit berselang Pedri menambah keunggulan menjadi 4-0 lewat sontekan apik yang tak mampu dihentikan kiper Prancis Mike Maignan. Laga ini sempat diprediksi sebagai ajang unjuk gigi para bintang muda calon peraih Ballon d'Or. Namun pemain Prancis seperti Desire Doué dan Ousmane Dembélé tampil di bawah performa usai tampil di final Liga Champions bersama PSG beberapa hari sebelumnya. Prancis sempat memperkecil ketertinggalan melalui penalti Kylian Mbappé pada menit ke-59. Namun Yamal kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-67, membawa Spanyol unggul 5-1. Jelang akhir laga, Prancis bangkit dan mencetak 3 gol balasan. Ryan Cherki mencetak gol cantik dari luar kotak penalti, disusul gol bunuh diri dari Dani Vivian dan gol dari Randal Kolo Muani yang membuat skor menipis. Namun hingga peluit panjang, Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Dengan kemenangan ini, Spanyol menunjukkan tren positif di bawah asuhan De La Fuente yang hanya menelan 1 kekalahan dalam 2 tahun terakhir. Kombinasi serangan dari sisi sayap yang dimotori Yamal dan Williams menjadi senjata utama La Roja dalam menciptakan ancaman. Sementara bagi Perancis, ini menjadi kekalahan yang menyakitkan. Untuk pertama kalinya sejak 1969, mereka kebobolan 5 gol dalam 1 pertandingan. Laga ini juga mencatatkan sejarah sebagai pertandingan dengan jumlah gol terbanyak di UEFA Nations League dengan 9 gol. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola berikutnya setiap pukul 10 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.